액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada debat hari ini, yaitu di debat ngaco. Ngadu argumen cuma opini. Oke, pada hari ini kita akan melakukan diskusi dari dua belah pihak, yaitu di pihak pro dan di pihak kontra. Nah, materi yang kita akan ambil yaitu tentang bagaimana manfaat media sosial bagi generasi pada saat ini. Baik, kita langsung saja. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah media sosial banyak memberikan dampak negatif dibandingkan positif terhadap prestasi akademik siswa. Baik, dari kelompok pro terlebih dahulu akan mengutarakan pendapatnya. Menurut saya media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positifnya. Karena Banyak anak zaman sekarang banyak kecanduan media sosial seperti bermain game sampai berjam-jam dan lain-lain, sampai melupakan waktu belajarnya. Bahkan bisa membuka konten-konten yang tidak untuk seumurannya. Udah sih. Oke, baik, terima kasih dari tim pro. Bagaimana pendapat dari tim kontra tentang pendapat dari tim pro? Kalau dari kami sendiri pendapatnya itu kurang setuju, karena itu semuanya itu tergantung dengan penggunaan media sosial tersebut. Kalau siswa tersebut menggunakan dengan bijak, itu juga dapat menunjang prestasi ataupun bahkan kreativitas peserta didik tersebut. Misal, kalau zaman sekarang itu banyak konten kreator, youtuber atau bahkan afiliator. Nah, itu kan semua siswa itu tergantung penggunaan media sosialnya. Jadi di sini kami tim kontra tidak setuju kalau media sosial itu banyak memberikan sisi positif dalam akademik siswa. Sisi negatif ya. Siap. Terima Oke, kasih. terima kasih. Tapi menurut saya, khususnya kan anak kecil sekarang kan lebih banyak bermain media sosial. Ya. Anak kecil cenderung meniru apa yang dia lihat. Jika yang dia lihat itu baik, maka akan menjadi baik. Tapi yang jika dia lihat itu hal buruk, dia akan cenderung meniru hal itu. Dari konsep tersebut berarti dapat kita lihat bahwa faktor pertama itu yaitu adanya lingkungan. Seorang anak itu tersebut butuh yang namanya bimbingan dari orang tua maupun lingkungan sekitar ya. Jadi orang tua itu harus bisa menciptakan lingkungan di sekitar anak kita itu atau anak tersebut itu lingkungannya yang positif dan kondusif. Ya, mungkin seperti itu dari kelompok kontra. Ya, ada sanggahan lagi dari kelompok pro mungkin tentang penggunaan media sosial pada siswa. Baik, setelah mendengar pendapat dari tim pro dan tim kontra, dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat menjadi pengaruh yang positif apabila para siswa itu memanfaatkan media sosial dengan baik, dengan benar, dan memiliki lingkungan yang baik. Sedangkan media sosial dapat menjadi negatif apabila para siswa itu menggunakan media sosial dengan salah atau tanpa pengawasan dari orang tua. Baik, kita lanjut aja di pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah media sosial merusak generasi muda daripada membangunnya? Oke, baik, dari pertanyaan tersebut silakan dari tim pro terlebih dahulu untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, menurut saya itu berdampak negatif sih, karena kan mahasiswa sekarang sih banyaknya yang kayak konten-konten joget-joget, kayak gak ada bermanfaatnya gitu loh, Kurang bermutu dan tertariknya itu malah sama yang seperti itu gitu loh, bukan malah yang kayak pembelajaran atau edukasi gitu. Menurut saya Tapi menurut saya tidak sepenuhnya merusak moral mereka. Justru itu malah membuat mereka buat motivasi belajar dengan menggunakan YouTube atau menggunakan media sosial yang lain gitu. Ada sanggahan lagi mungkin dari tim pro? Belum ada. Oke, baik. Jadi kita telah mendapatkan kesimpulan dari pendapat tim pro dan tim
kontra dari pertanyaan nomor 2. Jadi intinya, media sosial dapat menjadi alat yang membangun generasi muda jika digunakan dengan bijak. Di satu sisi, media sosial mampu memotivasi pelajar melalui akses informasi dan inspirasi dari berbagai tokoh. Namun, tantangan terbesar adalah banyaknya konten-konten yang kurang bermutu yang dapat mengganggu fokus belajar dan mengaruh moral. Maka dari itu, generasi muda perlu dibekali literasi digital agar dapat memilih konten yang bermanfaat dan mendukung perkembangan akademik serta moral mereka. Baik, kita akan lanjut di pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya, haruskah akses media sosial bagi pelajar dibatasi untuk meningkatkan fokus belajar dan etika mereka? Baik, silakan dari tim pro pendapatnya. Saya setuju kalau penggunaan media sosial dibatasi agar para pelajar ini dapat belajar dengan fokus tanpa adanya gangguan dan juga ini dapat membentuk kedisiplinan dan etika pada saat pembelajaran. Kadang kan kalau dulu kan kita di SMP juga kan nggak ada yang namanya pegang HP ataupun bawa HP kan. Iya. Tapi sekarang jadi ada gitu loh, kan itu kan membuat mengganggu pembelajaran gitu loh. Oke, bagaimana dari pendapat tim kontra tentang pertanyaan tersebut? Tapi menurut saya itu malah lebih baik itu tidak dibatasi. Jadi mereka itu perlu dibimbing untuk menggunakan media sosial agar bisa menggunakan media sosial itu dengan baik. Seperti dengan menggunakan edukasi atau menggunakan kelas ekstra untuk tambahan kelas untuk Bimbingan media sosial. ya benar sekali. Soalnya kan kalau di zaman sekarang itu mata pelajaran itu guru itu bahkan menyarankan untuk siswa tersebut melihat untuk wawasan video-video di media sosial untuk pengetahuan tambahan. Jadi kalau menurut tim kami jangan dibatasi tetapi lebih baik dibimbing dalam penggunaan media sosial tersebut. Mungkin dari kelompok kami seperti itu. Oke, baik. Apakah ada sanggahan dari tim pro? Mungkin Menurut saya pembatasan di sini bukan berarti melarang secara total, tetapi lebih ke pengawasan dan pengarahan dalam pembelajaran. Ya, cukup. Ya, Yes. saya setuju. Setuju. Oke, jadi kesimpulan dari pertanyaan tersebut adalah pemanfaatan media sosial bagi siswa memiliki dua sisi. Dari sisi pro, yaitu media sosial bisa dimanfaatkan dengan baik jika penggunaannya dengan tepat. Untuk hal positif seperti diarahkan untuk fokus belajar, pengembangan diri, atau etika digital. Namun dari tim kontra, jika tidak bimbingan dengan bijak, maka media sosial bisa mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya pendamping dan evaluasi agar penggunanya tetap mendukung tujuan edukatif. Cukup sekian ngobrol kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.